KPK kembali menetapkan seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Suranto Wibowo, tersangka kasus korupsi proyek penerangan jalan umum. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi, merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Masih ada warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah untuk hidup layak. Dengan kepala tegak seolah tidak melakukan tindakan berdosa. Skenario dibuat sedemikian rupa. Dana yang seharusnya digunakan sebagaimana mestinya malah dijadikan bahan untuk dibagi sama rata. Itulah sedikit gambaran untuk memudahkan kita memahami apa yang dikenal orang dengan nama korupsi. Coba kita berpikir sejenak, apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi? Apakah memang korupsi ini budaya? Atau sengaja dilanggengkan oleh para penguasa agar mereka tetap bisa bahagia dengan harta yang jelas bukan haknya? Salah satu teori dari Jack Bulut menjelaskan bahwa yang menyebabkan korupsi itu ada adalah kesempatan atau opportunity, di mana situasi ini memungkinkan masyarakat, instansi, atau organisasi untuk melakukan tindakan korupsi. Kira-kira kenapa masyarakat bisa menjadi bagian dari tindakan korupsi itu sendiri? Dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas bahwa salah satu tipologi korupsi itu ada yang namanya supportive corruption atau korupsi dukungan, di mana dijelaskan korupsi itu tidak hanya tentang materi, tapi juga termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan untuk melindungi korupsi yang sudah ada. Dengan kata lain, apabila kita melihat tindak korupsi itu sedang dilaksanakan dan kita memilih diam, maka jelas kita adalah bagian dari tindak korupsi itu sendiri. Salah satu contoh kita lansir dari tempo.com pada tahun 2012, ada yang namanya tersangka Amran Batalipu. Dia menerima uang sebesar 3 miliar dari pengusaha kelapa sawit untuk pemenangan kepala daerah di Sulawesi Tengah. Jadi mau sampai kapan kita berdiam diri menjadi bangsa yang geram namun tetap bungkam ketika melihat korupsi itu dilanggengkan? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Mulai dengan kesadaran penuh. Kenali apa itu korupsi, kumpulkan buktinya dan laporkan pada KPK. Dan kalian gak usah khawatir tentang identitas diri, karena semua terjamin oleh KPK. Silakan langsung cek di website resminya KPK. Abdurrahman Wahid pernah berkata, membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. Jadi, tunggu apa lagi? Laporkan ya kalau kamu menemukan bukti yang kuat bahwa korupsi itu sedang dilaksanakan.